Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Willy Andrian dari Pekanbaru Animation. Di video kali ini kita akan coba memberikan rigging ya ke objek robot yang udah kita bikin di video sebelumnya ya. Nah, jadi di dua part sebelumnya kita udah bikin model robot kayak gini. Silahkan bagi yang belum lihat videonya ditonton dulu gimana cara membuat objek robot dan juga detail dari permukaan robotnya ini. Di video kali ini kita akan coba memberikan rig ke botnya. Nah, jadi sebelumnya kita apply dulu modifier yang ada di objeknya, terutama mirror. Klik kanan yang di sini, ini ada mirror, klik lalu apply. Oh ya, untuk objek dari robotnya ini akan saya share juga ya di bagian bawah video. Ntar bakal ada saya share linknya dan bisa teman-teman download nantinya untuk bisa digunakan. Klik kanan yang ini kalau ada mirror di apply. Nah, kalau ini kebetulan udah nggak ada. Selanjutnya klik kanan di sini, klik tombol N ya, klik item, dipastikan bahwa location ini semuanya 0 ya, rotation juga 0, scale-nya 1 semuanya. Klik kanan juga di sini, ini 0 0 0 1 semuanya. Jika teman-teman mau, ini bisa dijadikan satu objek ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Shift A aja, armature single bone. Ini locationnya dijadikan 0 semuanya ya. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V di sini, maka 0. Ini diklik di bagian viewport display ini ya, di tab object data properties itu in front. Jangan lupa tekan tombol tab, masuk edit mode-nya. Saya coba klik ini ya, move. Nah, ini dibikin di sini untuk bagian kepalanya. Nah, ini sampai ke bagian bawah. Tekan tombol 3. Dibikin ke belakang, jadi pusatnya di sini ya. Nah, nanti bagian kepala dan ini yang leher ya, kita anggap aja lehernya itu bisa berputar ke depan ataupun ke belakang. Tekan tombol 1, tekan E dan Z di sini. Oke, tekan tombol 3. Ini dimajukan untuk kontrol bagian badannya ini. Klik kanan di sini, tekan 1, tekan E dan X supaya lurus. Nah, ini nanti bakal kita hapus, tapi tetap saya pakai untuk sementara ini ya, supaya gampang nanti bone-nya supaya tetap terkoneksi ke bagian tengah ini ya. Tekan tombol 3, tekan tombol E lalu digeser ke bawah ini. Tekan tombol E, diturunin ke sini. Tekan tombol E lagi, diturunkan ke bawah. Tekan 1 ya. Selanjutnya sebelum itu kita coba ganti dulu ini jadi B-bone ya, biar gampang. Lalu axis dicentang. Nah, oke. Jadi di sini sebaiknya kita rotasi ya. Nah, ini di klik dulu semuanya, ini shift klik kanan aja, lalu Ctrl R ya, Ctrl R, lalu diputar, dibikin lurus kayak gitu. Oke, kalau udah lurus Alt A aja. Kemudian untuk di bagian kaki ini, di sini kebetulan bisa bakal berotasi ya, jadi yang bagian kubus di sini itu bakal berputar. Klik kanan di sini, tekan E dan Z ya. Oke, tekan tombol 3, Shift Z.
Oke. Nah, jadi itu ini bisa kita putar nantinya untuk mengontrol bagian bawah. Sedangkan di bagian telapaknya itu nggak bisa berputar. Pengontrolnya adalah kubus yang ini ya. Kecuali desain dari objeknya nanti bisa ada engsel lagi. Ini kebetulan nggak ada engsel, ini langsung terkontrol dengan kubus di atas. Jadi yang mengontrolnya cukup satu bone ini aja gitu ya. Soalnya teman-teman mau bisa menggerakin ini misalnya gitu ya, itu ya perlu ditambahkan bone khusus lagi untuk yang bagian ini. Oh ya, untuk yang ini kita kasih nama bone-nya dulu ya. Jadi klik kanan di sini, klik bone properties-nya, tab bone properties di sini, klik di sini head misalnya. Lalu yang di bawah ini jadi body. Kemudian yang ini pundak kita nggak butuh, kita hapus saja ya, ke kanan yang ini. Lalu yang ini kita kasih nama upper arm misalnya .l. Kemudian yang di bawah juga ini lower arm aja deh, walaupun itu bukan arm ya, .l. Yang ini juga upper leg .l, lower leg .l. Selanjutnya kita akan buat koneksi parent antar bone-nya ya. Jadi ini bakal jadi parent bone dari semua area bone yang lain maksudnya ya. Jadi ini coba klik kanan, shift klik kanan di sini, Ctrl P, keep offset ya. Nah, maka ada garis putus-putus ya terhubung ke bone yang ini. Shift Z klik kanan yang ini, shift klik kanan bone yang ini, Ctrl P lagi, keep offset. Oke. Nah, jadi ketika di pose mode kita klik kanan yang ini, maka kita bisa menggeser bone yang lain. Kalau yang tadi itu masih kepisah semuanya ya. Kembali ke edit mode. Nah, ini jadi kita udah rename semua bone-nya ya. Bagi yang belum, silahkan di rename. Oke, ini sepertinya ketinggalan. Saya perbaiki dulu. Oke. Nah, jika udah, diseleksi aja ya semua bone yang ini. Tekan tombol 1, tekan tombol W symmetrize. Oke. Tekan tombol 1. Selanjutnya kita akan coba membuat area yang akan dikontrol oleh antar bone-nya ya, tiap bone-nya. Tekan tombol tab, klik kanan di sini, shift klik kanan robotnya, atau langsung dua-duanya juga bisa ya, klik kanan dua objek robotnya, bagian kepala dan juga bagian badan. Lalu shift klik kanan tulangnya, Ctrl P, pilih with empty group. Jika udah, klik kanan kepalanya, lihat di sini ya, tab object data, itu udah ada grup, vertex groupnya. Masuk ke edit mode dari bagian kepala itu, tekan A, lalu klik head assign ya. Kembali ke object mode, klik kanan aja kepala objek bone-nya maksudnya, klik kanan objek bone-nya, tekan 1, masuk ke pose mode, Ctrl tab ya, tekan R, silakan dites apakah udah bisa gitu ya. Sedangkan untuk objek yang di bawah ini kita, karena tadi beda objek jadi belum bisa dikontrol ya. Klik kanan, kembali ke objek mode dulu, klik kanan objek bagian bawah dari robotnya, tekan tombol tab. Untuk yang head berarti ini ya, arahkan kursor ke sini, tekan tombol L, L ini juga ya, L. Oke, bagian itu aja.
karena kalau yang di belakang itu udah termasuk ke bagian badannya ya, nanti ini bagian body. Selanjutnya klik head di sini vertex group, lalu klik assign ya. Alt A. Selanjutnya untuk bone yang body itu kita arahkan kursornya ke sini L, L, L. Nah, itu body semua, L juga ini ya. L. Nah, jadi itu body. Ini juga L ya, ini juga body. Jangan sampai kena yang ini ya, itu bagian badannya. Lalu klik vertex group body, assign. Alt A. Nah, kita cek dulu ya. Object mode, klik kanan, objek tulang, pose mode. Kita cek yang kepala dulu. R. Oke. Yang body. Nah, ini ya. Kembali ke object mode. Klik kanan, objek yang bawah robotnya, Alt A. Kita atur untuk bagian lengannya ya. Jadi di sini ada banyak part. Untuk upper arm ya, yang L dulu. Nah, ini silahkan diseleksi LL aja. Ada banyak bagian kecil di situ, silahkan di zoom aja. Lalu arahkan kursornya ke sana, tekan tombol L gitu ya. Nah, area yang diseleksi ini L, ups, itu enggak ya. L. Kemudian ini juga L ya. Jika udah sama seperti yang tadi, jadi ini klik upper arm .l lalu assign ya. Nah, lalu selanjutnya yang R ya, langsung yang R kita bikin, Alt A, L, yang ini L ini, yang kecil-kecil jangan kelupaan. Di zoom jika kesulitan menseleksinya. Jangan lupa di sisi dalamnya juga ya, dan sisi atasnya juga ini. Sedangkan untuk yang bagian ini, gearnya ini itu tidak. Upper arm .r diklik lalu assign, Alt A. Nah, coba kita cek dulu ya. Object mode, klik kanan tulangnya, pose mode 3. Oke. Udah bisa ya. Kemudian untuk bagian selanjutnya kita bikin untuk yang lower armnya. Jadi di sini silahkan diseleksi lagi seperti yang tadi ya. L, L, L. Dan coba di shift Z saja apakah ada yang ketinggalan ya. L. Nah, itu. Dan jangan lupa ini juga ya, bagian gear di dekat lututnya ini L. Nah, itu silahkan dicek lagi, dibikin mode wireframe atau transparan kayak gini. Jika udah yakin semuanya udah terseleksi, silahkan di assign lagi seperti yang tadi ya. Diklik lower armnya .l ya ini. Lalu klik assign, Alt A. Nah, diseleksi lagi untuk yang R-nya ya, L, yang sisi kanannya. Nah, ini lower arm .r ya, assign, Alt A. Nah, kita coba lanjut dulu sampai ke bagian kakinya ya. Klik yang ini, L ya.
L. Jika udah, itu kita klik upper leg.l assign, Alt A, L lagi yang di bagian sebelahnya ya, diseleksi di bagian sebelahnya, yang kecil-kecil jangan kelupaan. Kalau udah, upper leg.r diklik lalu assign, Alt A, kita lanjut langsung ke bagian paling bawah ya. Nah, ini Shift Z aja supaya nggak ada yang ketinggalan ya. L, nah kayak gitu. Klik lower leg.l, Alt A, diseleksi lagi yang bagian kanannya ya. Shift Z. Oke, jika udah, diklik lower leg, klik assign, Alt A. Kita coba cek di pose mode dari bagian ini ya, tekan R, oke, itu ya. Apakah udah nggak ada yang nyangkut lagi? Kalau misalnya ada yang nyangkut lagi, berarti itu ada bagian mesh yang belum terseleksi ya. Jadi silahkan di remove kembali jika tadinya ada yang belum terseleksi ya. Di remove di bagian vertex groupnya itu, di remove dulu ya. Kayak gini misalnya head itu di select, nah di remove dulu, diklik remove lalu dicari mana yang belum terseleksi tadi, lalu tekan tombol L di situ, klik assign kembali gitu ya. Jika udah bisa, maka selanjutnya kita akan mencoba menambahkan settingan untuk inverse kinematiknya. Bagian kaki tidak seperti kaki robot yang pernah saya bikin sebelumnya gitu ya. Jadi ataupun manusia. Jadi ini nggak bisa, lututnya itu nggak bisa digerakin ke kanan dan ke kiri. Jadi dia hanya terbatas pada naik dan turun saja. Jadi untuk inverse kinematiknya di bagian lutut ini nggak bakal ada seperti pivot untuk menggerakin lututnya. Jadi cukup inverse kinematic yang bagian bawah saja. Oke, jadi ini kita masuk ke edit mode dari bone-nya dulu. Lalu di sini di klik kanan ya yang lingkarannya. Shift klik kanan juga yang ini. Tekan tombol 3. Atau teman-teman juga bisa di sini ya. X-axis mirror juga bisa supaya mudah, nggak perlu menseleksi langsung 2. Nah, tekan tombol 3 dulu, tekan tombol E dan Y supaya lurus. Oke, segini supaya gampang. Klik kanan di sini. Nah, ini kita hilangkan konektivitasnya, jadi diklik di sini ya, bagian bone properties, dicari panel relation, di sini ada connected, dihilangkan connectednya. Ini juga hilangkan connectednya. Nah, bagian parentnya juga dihilangkan ya, dua-duanya dihilangkan. Kemudian bagian deformasinya, deform, itu juga dihilangkan centangnya. Oke, jadi dia nggak bakal membuat perubahan bentuk terhadap objek yang dikontrolnya nantinya ya. Dia hanya menggerakkan. Selanjutnya kita bikin pengaturan untuk inverse kinematiknya. Jadi
di sini coba diklik kanan, kemudian dilihat di bagian tab bone constraint-nya itu ada inverse kinematic, diklik aja. Kemudian targetnya armature, bone-nya itu kita targetkan ke bone yang ini ya. Tadi namanya adalah leg IK.L ya. Nah, jadi klik lagi di situ, targetnya bone leg IK.L. Oke. Nah, chain length-nya ini kita biarkan 0 dulu, kita atur dulu yang ini ya. Nanti saya akan coba jelaskan. Yang sebelahnya kita kasih inverse kinematic juga, armature, bone, leg IK.R. Oke. Nah, jadi jika teman-teman melihat di sini ada chain length-nya 0. Jika 0, maka dia akan nyambung ke body ya. Jadi ketika ini saya gerakin ya, tekan G, maka lihat bagian kepala dan juga badan bakal ngikut gerak gitu ya. Nah, itu. Jadi dia langsung mempengaruhi body. Ini ya, bone yang body. Jika ini teman-teman ganti misal jadi 1, maka dia hanya akan mempengaruhi, nah itu ya, dia hanya akan mempengaruhi dirinya saja gitu ya, bone yang ini aja gitu. Nah, kalau 2 itu dia akan sampai ke atas ya. Kita coba. Nah, sampai ke bagian yang gear atas ini. Oke. Nah, kalau mau sampai ke atas lagi itu bisa dijadikan 3. Nah, oke. Jadi ini bisa teman-teman bikin kayak gitu ya. Untuk pengaturan berapa angka dari chain-nya ini itu diserahkan ke teman-teman sendiri, mau bagaimana nantinya menganimasikan dari robotnya ini gitu ya. Karena ada animator yang mungkin lebih suka jika itu ya hanya bagian kakinya saja. Jadi untuk bagian badannya dan kepalanya itu mau diatur sendiri, nggak terpengaruh oleh inverse kinematic dari kakinya ini. Nah, kalau saya sendiri itu mungkin pakai yang 0 aja gitu ya. Jadi cukup gini gitu. Nah, ketika dinaikin dia bakal mempengaruhi kepala gitu ya. Jadi nggak terlalu repot ketika harus menganimasikan yang bagian kepala ya. Dan jika ingin mau menganimasikan yang bagian kepala, bone dari kepala dan badan tetap masih bisa digerakin kok. Nah, itu. Oke. Jadi kalau yang punya saya cukup 0 aja nilai chainnya. Oke, selanjutnya adalah memberikan pengaturan terhadap bone yang ini. Ini coba kita atur dulu limit rotationnya ya. Rotationnya hanya ini local space dulu. Oke, hanya bisa limit Z ya. Jadi dari samping tidak bisa, dari atas juga tidak bisa ya. Ini limit X dan limit Y nya dihilangin. Itu juga yang di sampingnya gitu ya. Limit rotation, local space, hanya limit Z nya. Begitu juga untuk yang bone kaki yang lain ya, itu limit rotationnya hanya limit Z yang aktif. Silahkan diatur saja seperti itu semuanya. Limit X, limit Y. Nah, ini juga perlu limit X dan limit Y untuk bagian limit rotationnya. Local space jangan lupa ya.
Gitu juga untuk yang di bawah ya, karena ini nggak bisa seperti ini ya. Limit rotation, local space, limit X, limit Y. Itu juga yang ini, limit rotation, local space, centang limit X, dan limit Y. Oke, nah itu cukup seperti itu aja. Nah ini juga ya, kepalanya jangan sampai bisa berputar seperti itu. Jadi di limit rotation, local space, limit Y dan limit Z. Oke, depan belakang bisa, tapi kanan kiri nggak bisa ya. Yang diaktifkan cuma limit X. Nah, jika teman-teman mau membuat ini juga nggak bisa digeser gitu ya, itu bisa diaktifkan limit locationnya ya, limit location. Ini local space. Nah, kayak gini misalnya, maka dia nggak bisa digeser gitu ya. Nah itu kalau mau benar-benar nggak bisa digeser kayak gitu ya. Limit location, local space. Nah itu. Oke, jadi dia nggak bisa di grab. Nah kayak gini, ini masih bisa di grab. Itu bisa dikasih limit location, local space, dicentang aja semuanya, jadi dia nggak bisa dijauhin. Yang bisa cuma ini ya, G. Nah gitu. Oke. Kalau untuk yang ini nggak bisa di grab karena dia masih kehubung sama yang kakinya di atas, jadi aman. Nah yang harus kita kasih pengaturan limit location itu cuma bagian yang ini ya, lengan atasnya sama kepala. Oke, baiklah, sekian dulu kalau gitu ya untuk tutorial rigging untuk karakter robot yang kita udah bikin di video sebelumnya. Oke, baiklah, cukup sekian dulu video tutorial untuk rigging karakter untuk robot. Di video selanjutnya kita akan coba membuat tutorial animate untuk karakter robot ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.